Hai boloku, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Arti dalam kisah kasus. Kisah ini terjadi pada tahun 2019 di Australia. Hani Papanicolaou, wanita kelahiran Indonesia 38 tahun silam. Pada usianya yang ke-23, Hani yang saat itu bekerja pada sebuah kafe di Bali, berkenalan dengan Nick, pria warga negara Australia yang 20 tahun lebih tua darinya. Tapi, sosok Nick yang dikenal penyabar membuat benih cinta tumbuh subur di antara keduanya. Mereka semakin dekat dan berani untuk mengambil keputusan menikah pada tahun 2006. 2 tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 2008, Nick memboyong Hani ke negara asalnya, Australia. Nick dan Hani memiliki 2 anak dari pernikahan mereka yang kini berusia 12 tahun dan 3 tahun. Namun sayangnya, kedua anak mereka harus tumbuh tanpa seorang mama di sisi mereka. Apa yang terjadi pada Hani, sang mama? Diceritakan, Hani dan Nick memiliki bisnis clearing house atau usaha di bidang jasa kebersihan yang mereka lakukan sendiri, di mana mereka akan datang ke rumah-rumah pelanggan mereka setidaknya 1 minggu sekali. Dan salah satu pemakai jasa kebersihan mereka adalah rumah seorang nenek bernama Marioli Wells yang berusia 92 tahun saat itu. Nyonya Wells adalah sosok wanita tua yang penuh kasih dan sangat akrab serta baik terhadap Hani. Ia tinggal di rumahnya yang berada di Ashbury, Sydney bersama anak dan menantunya. Nyonya Wells yang sudah menganggap Hani seperti anaknya sendiri, suatu hari menceritakan pada Hani tentang uang hasil penjualan real estate miliknya yang berjumlah setara dengan 113 miliar rupiah. Tak disangka, Hani yang sejak ikut suami tinggal di Australia menjadi keranjingan pada judong, tampaknya mulai membayangkan betapa enaknya memiliki uang sebanyak itu. Hingga puncaknya pada Rabu 2 Januari 2019. Pagi itu, seperti biasa Hani pergi ke sebuah mesin slot di Canterbury Lights Club untuk kembali bertaruh. Tak segan-segan, Hani menggunakan hampir semua uangnya pagi itu, berharap menang dan dapat banyak keuntungan. Tapi, sayangnya hari itu ia sedang tidak beruntung, sampai mengalami kerugian 430 US dollar atau setara dengan 6 juta rupiah hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Sementara ia tahu, di dalam rekeningnya hanya tersisa 11 US dollar atau kurang dari 160 ribu rupiah saja. Hani yang merasa kesal karena kalah. Tiba-tiba teringat Nyonya Wells, nenek kaya raya yang menjadi langganan jasa kebersihan miliknya. Tanpa babi bu lagi, Hani mulai menyetir mobilnya menuju ke alamat Nyonya Wells dan tiba di sana sekitar pukul 10.29 pagi. Namun, Hani tidak memarkir mobilnya di depan pintu masuk seperti biasa, melainkan justru memarkir mobilnya sedikit agak jauh dari rumah itu, lalu ia berjalan menuju pintu belakang dan meloncati pagar belakang rumah itu. Kemudian masuk dari pintu belakang dengan kunci yang ia miliki. Hani yang biasanya akan datang setiap hari Jumat untuk membersihkan rumah itu, memang diberikan 1 kunci untuknya, agar saat jadwal ia harus membersihkan rumah, ia dengan mudah bisa masuk tanpa merepotkan Nyonya Wells yang sudah tua untuk membukakan pintu, mengingat anak dan menantunya yang jarang berada di rumah. Tapi hari itu, Rabu 2 Januari 2019, meskipun bukan jadwal ia datang, Hani datang dengan tujuan lain. Ia ingin mengambil uang hasil penjualan rumah milik Nyonya Wells. Dengan mengendap, Hani masuk dan berjalan pelan menuju kamar tidur Nyonya Wells. Namun, aksinya dengan segera diketahui nenek itu yang seketika membuat Hani panik, lalu merebut tongkat yang digunakan Nyonya Wells untuk berjalan, kemudian memukulkannya pada Nyonya Wells. Melihat nenek malang itu terjatuh, Hani justru memecahkan sebuah vas bunga yang terbuat dari porselen, lagi-lagi diarahkan pada wanita yang sudah seperti ibunya tersebut, berkali-kali tanpa iba. Setelah itu ia bukannya mencari pertolongan, Hani malah masuk ke dalam kamar Nyonya Wells, mengobrak-abriknya mencari di mana uang itu tersimpan. Namun, karena panik mendengar alarm keamanan berbunyi dari rumah itu, ia justru tak menemukan apapun. Rupanya,
Nyonya Wells yang sudah terluka parah masih mampu membunyikan alarm keamanan yang terpasang di rumahnya sambil berteriak meminta tolong. Honey segera pergi dengan membawa telepon nirkabel milik Nyonya Wells dan pecahan porselen yang tadi digunakannya. Dibungkus kain putih dengan tangan berlumuran cairan merah lagi-lagi dengan melompat pagar belakang rumah. Tetangga sebelah rumah Nyonya Wells yang mendengar suara alarm keamanan segera datang dan mendapati Nyonya Wells telah terluka parah di lantai rumahnya dengan kondisi yang sangat mengerikan. Kepada tetangganya, Nyonya Wells masih sempat mengatakan bahwa Honey yang melakukannya. Ketika petugas tiba, Nyonya Wells segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Sementara Honey segera dicari dan diamankan karena petugas khawatir ia akan melarikan diri kembali ke Indonesia. Selama 6 minggu, Nyonya Wells dalam pengawasan dokter. Namun semua terasa sulit mengingat usianya yang telah 92 tahun ketika itu, membuatnya akan berat untuk bertahan. Tepatnya pada 19 Februari 2019, Nyonya Wells dinyatakan pergi untuk selamanya. Sementara Honey Papanicolaou, wanita cantik asal Indonesia ini, harus menghadapi hukum di negara suaminya. Ia yang awalnya diduga telah melakukan aksinya dengan terencana, menyangkal bahwa semua itu ia lakukan spontan karena kepepet kalah judong alias judi. Honey menuturkan bahwa ia sedang menderita depresi dan juga amnesia saat melakukannya. Ia merasa tak mengingat sepenuhnya apa yang dilakukannya pada wanita tua baik hati Nyonya Wells. Akan tetapi, ketika dilakukan pemeriksaan, ia dinyatakan normal. Jaksa menuduhnya berpura-pura hilang ingatan saja, karena Honey bisa mengarang cerita dengan sangat terperinci. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang sehat secara mental. Sidangnya yang sempat tertunda selama 3 tahun karena adanya COVID-19, akhirnya pada 27 Mei 2022, Pengadilan Local Borough menjatuhkan ganjaran kepada Honey Papanicolaou 22 tahun kurungan. Ia didakwa dengan percobaan pembunuhan dan melukai dengan menyebabkan luka fisik yang parah pada Marjorie Wells. Setidaknya, ia harus berada selama 15 tahun di balik jeruji besi untuk bisa mengajukan pembebasan bersyarat pada tahun 2034, terhitung mulai saat ia diamankan pada tahun 2019 silam. Boloku, semoga kita selalu bisa berhati-hati dalam bertindak. Selalu mempertimbangkan baik buruknya sebab akibatnya. Jangan gegabah. Terima kasih pada kalian yang sudah setia nonton dari awal hingga akhir dalam video ini. Jaga diri kalian ya. See you. Wassalamualaikum.